saksikan. Cerita diawali ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk membunuh Yesus. Nah, seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot menemui ahli-ahli Taurat itu untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Dia berunding bersama dengan mereka dan Yudas menerima imbalan sejumlah uang dari mereka. Malam itu, setelah Yesus dan murid-muridnya menikmati perjamuan malam, pergilah Yesus keluar kota menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya pun pergi bersama-sama dengan dia. Kemudian Yesus berkata, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian Yesus menjauh dari mereka. Yesus kemudian berlutut dan ia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau boleh, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi jangan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi." Kemudian seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memberikan dia kekuatan. Yesus makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya, keringatnya seperti titik-titik darah yang menetes di tanah. Ketika Yesus selesai berdoa, ia menemui murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu tidur? Berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan." Setelah Yesus selesai berkata-kata, datanglah serombongan orang dan ikut pula bersama dengan mereka Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Yesus. Kemudian salah satu dari murid Yesus menghunuskan pedangnya dan memotong telinga salah satu hamba imam besar hingga putus. Tetapi Yesus datang, menjamah dan menyembuhkannya. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar. Kemudian Petrus mengikuti dari belakang. Seorang perempuan
hamba perempuan melihat Petrus dan berkata, Bukankah orang ini yang bersama-sama dengan dia? Tetapi Petrus berkata, Bukan, aku tidak kenal dia. Kemudian seorang lain melihat dia dan berkata, Engkau juga seorang dari mereka, kan? Terus Petrus menjawab, Bukan, aku tidak. Kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, Sungguh, orang ini adalah orang yang selalu bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea. Tapi Petrus menjawab dengan ketakutan, Bukan, aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Seketika itu juga ayam berkokok. Kemudian Yesus memandang Petrus. Dan akhirnya Petrus teringat akan perkataan Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ketika hari mulai siang, para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul. Mereka mengambil satu keputusan, yaitu membunuh Yesus. Mereka membelenggunya, membawanya, dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Kemudian Pilatus kembali bertanya, "Tidakkah engkau tahu betapa banyaknya tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadamu?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun. Sudah menjadi kebiasaan para ahli negeri untuk membebaskan satu tahanan tiap-tiap hari raya. Dan pada masa itu ada satu tahanan yang terkenal akan kejahatannya, sangat jahat, yang bernama Barabas. Pada waktu itu orang-orang banyak sudah berkumpul di hadapan Pilatus. Dan Pilatus bertanya kepada mereka yang membawa Yesus, "Apa yang engkau kehendaki untuk aku lakukan terhadap Yesus yang engkau sebut Kristus?" Mereka menjawab, "Bebaskan Barabas." Kemudian istri Pilatus berkata kepada Pilatus, "Jangan engkau campuri perkara orang benar ini." Dan Pilatus kembali bertanya kepada mereka, "Siapa yang engkau kehendaki untuk aku bebaskan? Barabas atau Yesus
mereka berkata, salibkan Yesus. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Kemudian Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan setelah ia mencuci tangan dan berkata, aku tidak bertanggung jawab atas darah orang benar ini. Itu semua menjadi urusan kalian. Lalu Yesus dibawa ke gedung pengadilan untuk diadili. Mereka menanggalkan jubahnya dan menggantikan jubah ungu kepada Yesus. Mereka membuat mahkota duri dan mengenakannya di atas kepala Yesus. Mereka mengolok-olok dia. Mereka memukulnya. Mereka meludahinya. Dan mereka membawa keluar Yesus untuk disalib. Dalam perjalanan, mereka bertemu seorang dari Kirene yang bernama Simon. Simon dipaksa oleh tentara-tentara untuk membawa salib Yesus. Akhirnya tibalah mereka di suatu tempat tengkorak yang disebut Golgota. Di sana ada dua orang penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Mereka ada di kiri dan kanan Yesus. Ketika Yesus sudah ada di atas kayu salib, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3. Karena matahari tidak bersinar. Maka tabir bait suci itu terbelah dua. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang-orang yang melihat itu berkata, ia memanggil Elia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Ya Allahku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah ia berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat itu, apa yang terjadi? Ia memuliakan Allah dan berkata,
Sungguh orang ini adalah orang benar. Ada seorang bapak yang bernama Yusuf. Ia adalah anggota majelis yang besar. Dia adalah orang yang benar. Dia berasal dari Arimatea. Dia pergi menghadap ke Pilatus untuk meminta mayat Yesus diturunkan dari kayu salib. Setelah ia mendapatkan izin dari Pilatus, lalu ia pun menurunkan mayat Yesus dari kayu salib. Kemudian mengapani mayat Yesus dengan kain lenan. Dan dia menguburkan mayat Yesus di dalam sebuah goa batu. Dan menutup pintu goa batu itu dengan sebuah batu yang sangat besar. Para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi menghadap Pilatus untuk meminta orang-orang untuk menjaga kubur Yesus. Kemudian Pilatus menyuruh orang-orang untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar di hari Minggu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus beserta para perempuan lainnya pergi ke kubur Yesus. Mereka terkejut melihat batu pintu kubur Yesus telah terguling. Sementara mereka termangu, tiba-tiba ada dua orang yang berdiri di dekat mereka dengan memakai pakaian yang sangat berkilau. Kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit." Lalu mereka teringat akan perkataan Yesus bahwa ia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian perempuan-perempuan itu pergi memberitahukan hal ini kepada para rasul-rasul. Nah, adik-adik, demikianlah cerita tentang Ku Bahagia Yesus Bangkit. Yesus mati karena menebus dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena pelanggaran kita. Tapi pada hari ketiga Yesus bangkit. Dia menang atas maut. Dan dia memberikan hidup yang kekal bagi kita, anak-anaknya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus.